Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Edityar dengan NIM 21108014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal bab 2 saya dengan judul Analisis Hasil Belajar Siswa tentang Sumber Daya Alam melalui Pendekatan Konstekstual di SD. Pada pembahasan bab 2 ini, yang pertama ialah belajar. Menurut Hamalik 2014, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan pengubahan kelakuan. Begitu juga yang dikatakan oleh Sujana 2009. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah, misalnya kesehatan dan cacah tubuh. Yang kedua, faktor psikologis, misalnya intelijensi, perhatian, minat bakat, motif, kematangan dan kesiapan. Dan yang ketiga ialah faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal ada tiga. Yang pertama, faktor keluarga, misalnya cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Yang kedua, faktor sekolah, misalnya metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Dan yang ketiga, faktor masyarakat, misalnya kegiatan siswa dalam masyarakat, media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Kemudian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam di sini adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Nah, Angga DKK juga menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia. Semua bagian lingkungan alam seperti biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai adalah sumber daya alam. Nah, kemudian sumber daya alam tersebut juga merupakan rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan manfaat kepada manusia. Seperti kita dapat memanfaatkan minyak bumi. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut melalui pembangunan senantiasa terjadi perubahan ekosistem yang pada akhirnya memberi dampak positif, yaitu manfaat bagi kita. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya alam. Yang pertama, faktor geologis. Faktor geologis ini adalah komposisi geologi suatu daerah dapat